Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh Pondok Pesantren Super Kemal Riba Hanifida. Yang saya hormati Bapak pengurus semuanya dan tak lupa teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Nah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Nah, teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Putri Salma. Saya dari kelas 12 MA Al-Qur'an Al-Rabbani Nifida akan berbagi ilmu dengan kalian semuanya mengenai bab ketiga dari kitab Ubudiyah, yaitu ini adalah Shahib Al-Jabair. Nah, sebelumnya apa sih yang dinamakan dengan Shahib Al-Jabair? Yaitu adalah Jabair itu sendiri adalah jamak dari Jabirah, yang artinya itu adalah pembalut yang lekat. Contohnya itu seperti gips, kemudian ada perban, pembalut, dan juga obat-obatan lainnya. Nah, Jaber, orang yang dalam keadaan Jaber, jadi contohnya orang yang misalnya tulangnya retak, adanya luka dalam tangannya, dan perlunya ada perban untuk membalut tangannya, maka diperbolehkan untuk tidak dilepas ketika ia akan melaksanakan sholat dengan syarat-syarat tertentu. Nah, syaratnya itu adalah ketika dia ini tidak memungkinkan untuk melepas apa yang ada di tubuhnya, karena kalau dilepas contohnya itu akan semakin parah kayak gitu, nggak apa-apa. Kemudian ada di anggota selain anggota tayamum kayak gitu, dan apabila seseorang itu tersebut memasangnya ketika dalam keadaan suci, kemudian ketika waktu sholat dia belum batal, dia boleh untuk langsung melaksanakan sholat karena dia belum batal kayak gitu. Nah, caranya itu ada dua cara, untuk cara kecil dan juga cara besar. Yang cara besarnya itu ada dua cara. Yang pertama itu dengan tayamum dan mengusap jabiroh. Kemudian yang kedua itu adalah membasuh anggota sehat, anggota yang tidak terkena jabiroh. Dan yang ketiga ini adalah mengusap seluruh jabiroh kayak gitu. Nah, cara yang kedua itu adalah dengan membasuh keadaan atau anggota badan yang sehat. Kemudian yang kedua itu adalah mengusap seluruh jabiroh, dan yang terakhir itu adalah dengan tayamum kayak gitu. Nah, untuk cara yang kecil itu ada dua cara juga. Yang pertama itu adalah apabila di anggota tidak di anggota ketika anggota yang wajib untuk dikasih air wudhu itu tidak akan berpengaruh jabirohnya, dan harus wudhu di seluruh anggota badan yang harus terkena air wudhu seperti itu. Nah, yang jabirohnya itu ada di anggota badan wudhu itu dengan membasuh badan yang sehat aja, kemudian mengusap jabiroh dan melaksanakan tayamum seperti itu. Nah, masih di situ. Kemudian itu terakhir ada penjelasan mengenai jabiroh di tempat-tempat tertentu. Contohnya seperti di seluruh wajah. Nah, contohnya itu adalah dengan mengucapkan niat, mengusap tangan, mengusap jabiroh, kemudian habis itu membasuh tangan dengan air, terus yang terakhir itu mengusap sebagian kepala dan membasuh dua kaki. Nah, kalau misalnya jabirohnya itu ada di seluruh tangan, caranya yang pertama itu dengan mengucapkan niat, kemudian membasuh wajah, yang kedua itu dengan tayamum, yang ketiga itu membasuh jabiroh dengan air, bukan membasuh ya, membalut. Terus yang keempat itu ada mengusap sebagian kepala, dan yang terakhir itu ada membasuh dua kaki seperti itu. Nah, sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Hikmahnya untuk malam kali ini, semoga dengan kita mengetahui Shahib Al-Jabair, kita lebih memahami tata cara untuk bersuci untuk orang-orang yang dalam keadaan tertentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.